Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Pratiwi dan rekan saya Nama saya Suci Fitriana. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di talk show kita hari ini yang bakal ngebahas sosok legendaris yaitu B.J. Habibie. Oke, beliau itu bukan cuma mantan presiden RI ketiga loh, Tapi juga ilmuwan kelas dunia yang ngebikin Indonesia bangga loh. Oke, dan hari ini juga kita gas sendirian nih. Udah hadir bareng-bareng kita, bareng-bareng narasumber yang keren maksudnya ya. Ya keren banget pokoknya. Ya, mereka ini udah podcast di mana-mana loh guys. Ya. Dua wanita cantik ini. Oh my Oke, God. kita panggilkan narasumber kita Syakila dan halo semuanya. Selamat datang di talk show kita. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu nih, nama kalian siapa? Halo semuanya, kenalin, nama aku Syakila. Lanjut. Nama saya Fahira Mutia Yasmin dari mahasiswa semester akhir. Oke, wow, keren banget banget ya namanya seperti Oke. orangnya cantik-cantik. Iya. Insya Allah. Oke nih, ngobrol hari ini santai aja kali ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya, kita kan akan ngebahas B.J. Habibie nih ya. Yang legend banget. Oke, pertanyaan pertama nih dari saya. Waktu Pak Habibie jadi presiden, negara lagi kacau nih ya. Banyak orang bilang beliau itu teknokrat, bukan politisi. Dari kacamata orang yang hidup di masa itu, gimana sih rasanya dipimpin oleh orang seperti Habibie? Menurut kalian gimana nih? Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan. Ya, kalau menurut saya ya, jadi kalau menurut saya sebagai saksi zaman pada saat itu, kami semua tuh udah capek, terus udah takut, karena kan kepercayaan pemerintah pada saat itu tuh datang bukan sebagai orator hebat gitu, tapi sebagai orang yang kerjanya mikir dan benerin sistem aja. Beliau gak banyak janji, tapi saat bergerak perubahannya tuh bukan dari pidato gitu, tapi dari keputusan yang diambil. Terus cara dia membuat prosedur, bagaimana dia menggerakkan keputusan yang tadi itu, sat-sat, gak pakai banyak janji kayak yang sekarang gitu. Nah, partai berdiri ekonomi di tata negara akhirnya nafas. Dia tahu posisinya, sementara tanggung jawabnya itu serius dan itu jarang banget di saat ini gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Salah satu keputusan paling hebat Habibie adalah referendum Timur. Banyak orang marah dan meraja Indonesia kehilangan sebagai orang yang hidup di masa itu. Bagaimana sebenarnya perasaan masyarakat? Oke, Siapa yang mau jawab ya? Kalau dari sisi masyarakatnya sendiri ya, yang bisa saya simpulin itu tuh banyak yang merasa harga diri bangsa tuh jatuh gitu karena keputusan itu. Tapi di sisi lain ada juga rasa lega karena akhirnya ada juga nih kejujuran di masa pemerintahan pada kala itu. Dia mengakui ada luka yang nggak bisa sembuh dengan paksaan. Wow, apa tuh? Menurut ya? kami keputusan itu tuh berat, tapi dewasa. Negara ini kan dibangun dengan kekuasaan yang memang sangat keras gitu. Dan beliau itu datang mengakui bahwa persatuan tanpa keadilan itu rapuh kayak gitu. Karena kalau itu lagi zaman-zamannya yang referendum Timur itu tentang kemanusiaan ya pada kala itu. betul sekali. Jadi setelah sekian lama waktu berlalu, barulah orang-orang tuh pada sadar bahwa itu tuh bukan keputusan yang lemah, bahwa bukan mengartikan bangsa ini lemah, harga diri bangsa ini jatuh, bukan. Tapi itu hanya pemikiran ego-ego yang emang belum tersadarkan aja pada kala itu. Tapi keputusan yang Pak Habibie ambil itu berani menanggung resiko demi nilai kemanusiaan. Oke, untuk pertanyaan untuk mahasiswa semester akhir nih ya. Dengerin ya Kak baik-baik. Oke, sebagai generasi yang tidak hidup di zaman Habibie, tapi menikmati hasil kebijakannya, kebebasan pers, di emigrasi, ruang titik, apa makna Habibie buat generasi kamu hari ini? Boleh dijawab?
Baik, buat generasi saya, Habibie itu bukan sosok nostalgia, tapi cermin. Kami hidup di era bebas bicara, tapi juga era paling bising. Semua orang bisa bersuara, tapi tidak semua mau bertanggung jawab. Di situ saya merasa nilai Habibie justru relevan. Habibie ngajarin bahwa kebebasan harus dibarengi pengetahuan dan empati. Demokrasi bukan cuma ngomel, tapi kewajiban mikir. Dan justru sebagai mahasiswa tingkat akhir yang mulai melihat realita politik dan kebijakan publik, saya ngerasa kita kekurangan figur yang berani Gak populer. demi keputusan yang benar. Kayak Habibie itu, kalau beliau hidup sekarang mungkin gak viral, tapi justru itu yang kita butuhkan. Terima kasih. Oke, gak kerasa ya obrolan kita hari ini dari Udah Habibie udah Cukup lama Ya. dan cukup jelas Nah, ya. kesimpulannya kita belajar kalau mimpi besar itu boleh asal diiringi usaha, ilmu, dan niat baik. Tentu. Oke. Oke. Terima kasih narasumber yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih banyak buat narasumber yang sudah sharing insting keren hari ini. Dan buat teman-teman semua, semoga Texo ini bisa bikin makin semangat mengejar mimpi masing-masing. Oke, Saya Dinda Ayu Pratiwi dan saya Sucia Fitriana. pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Selanjutnya. Tetap semangat dan stay inspirated. Oke.